Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Ketemu lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau disingkat dengan redoks. Materi ini akan kita pelajari di kelas 10 dan kelas 12 dan ini adalah pengantar untuk mempelajari tentang elektrokimia. Baiklah, pada kehidupan sehari-hari kalian tentu pernah melihat paku yang berkarat ataupun pagar besi yang berkarat. Nah, proses perkaratan paku atau perkaratan pagar besi itu adalah contoh terjadinya reaksi redoks. Nah, sekarang yang akan kita pelajari apa sih pengertian dari reduksi dan apa itu oksidasi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan konsep redoks. Pengertian redoks ini berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu kimia pada saat itu. Konsep redoks yang pertama adalah ini dia, yaitu berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Ada 3 perkembangan konsep redoks. Yang pertama ini berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, kemudian nanti ada dari elektron, dan yang ketiga dari Bilox. Yang pertama dulu kita bahas yaitu mengenai perkembangan konsep redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Apa itu reduksi? Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contoh, kalian perhatikan reaksinya, HgO solid bereaksi menjadi O-nya lepas di sini menjadi Hg liquid, Hg ini raksa dan setengah O2. Jadi kalau kalian lihat yang tadinya Hg bersenyawa dengan O dalam HgO, kemudian ternyata lepas O-nya menjadi Hg tambah setengah O2. Berarti terjadi pelepasan atom O dari senyawa HgO. Yang kedua, FeO ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Kalau kalian lihat, senyawa FeO ini ternyata berubah menjadi Fe solid, besi solid. Sehingga O-nya di sini lepas menjadi bergabung dengan CO2. Jadi terjadi pelepasan atom O dari senyawa FeO. Oksidasi. Apa itu oksidasi? Yaitu reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contoh, Cu ditambah O2 menghasilkan C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas. Terjadi pengikatan atom O oleh atom C menjadi CO2. Kemudian yang kedua, H2 gas ditambah setengah O2 menjadi H2O liquid. Terjadi pengikatan atom O oleh H2. Ya, ini yang disebut dengan oksidasi. Reduksi pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi lawannya reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Nah, sekarang perkembangan konsep redoks yang kedua, ini dia, berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Kalau yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, sekarang kita lihat pengertian redoks dari pengikatan dan pelepasan elektron. Apa itu reduksi? Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Contoh, CO2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan CO. Di sini terjadi pengikatan elektron oleh ion HCO2 plus menjadi CO. Contoh yang kedua, Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al. Di sini terjadi pengikatan elektron oleh Al3 plus. Jadi pada reaksi reduksi perubahan dari ion menjadi logamnya. Perubahan ion menjadi logamnya. Kalau mengikat elektron berarti elektronnya di sebelah kiri panah, adanya di sebelah kiri panah. Nah, inilah yang disebut dengan reduksi. Sekarang oksidasi. Oksidasi yaitu reaksi pelepasan elektron. Contoh, K berubah menjadi K plus ditambah elektron. Jadi oksidasi ini kebalikan dari reduksi tadi. Kalau reduksi menang pengikatan elektron, kalau oksidasi pelepasan elektron. Jadi perubahannya dari logam menjadi ionnya. Ya, K menjadi K plus ditambah elektron. Elektronnya sesuai dengan muatannya, muatan ionnya ya. Kalau dia K plus berarti elektronnya 1 juga. Kalau Mg 2 plus maka elektronnya juga berjumlah
2. Kalau 3 plus maka elektronnya juga berjumlah 3. Jadi K berubah menjadi K plus ditambah elektron. Itu reaksi pelepasan elektron. Kalau kita lihat K ini muatannya netral 0. Muatan kiri dan kanan ini harus sama. Ya, jadi ini 0. Kalau kita lihat ini plus 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Berarti reaksi ini sudah benar ya. Jadi muatan kiri dan kanan itu harus sama. Mg berubah menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Nah, ini yang disebut dengan reaksi pelepasan elektron. Kalau pelepasan, elektronnya ada di sebelah kanan dari panahnya. Perubahannya dari atom atau dari logam menjadi ionnya. Kalau kalau reduksi tadi kebalikannya. Dari ion logam menjadi logamnya. Nah, itu dia. Ada yang menjadi catatan di sini yang perlu kalian ingat bahwa kalau dia pengikatan elektron, reduksi, elektronnya ada di kiri panah. Ini dia, di kiri panah, elektronnya ada di kiri panah. Sedangkan kalau oksidasi, pelepasan elektron, elektronnya ada di kanan panah. Nih dia, di kanan panah semua. Perkembangan konsep redoks yang ketiga yaitu dilihat berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau yang disingkat dengan Bilox. Nah, untuk perkembangan konsep redoks yang ketiga ini, reduksi itu adalah reaksi penurunan Bilox. Jadi terjadi penurunan Bilox. Contoh misalnya 2Ag plus menjadi Ag. Ag plus Biloxnya adalah plus 1 sesuai dengan muatannya plus 1. Ag unsur bebas Biloxnya adalah 0. Dari plus 1 ke 0 terjadi penurunan bilangan oksidasi pada Ag. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, apa itu oksidasi lawannya? Kalau reduksi penurunan Bilox, kalau oksidasi adalah reaksi di mana terjadi kenaikan Bilox. Contoh, SN2 plus menjadi SN4 plus. Kita lihat Biloxnya. SN2 plus sesuai dengan ionnya plus 2, maka Biloxnya plus 2. SN4 plus sesuai dengan muatannya, maka Biloxnya plus 4. Dari plus 2 ke plus 4, maka terjadi kenaikan Bilox. Berarti reaksi SN2 plus menjadi SN4 plus ini disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ya, H2 tambah O2 menjadi 2H2O. H2 ini unsur bebas, Biloxnya adalah 0. O2 juga unsur bebas, ini Biloxnya juga 0. Kemudian Bilox H dalam senyawa itu nilainya plus 1. Sedangkan Bilox O dalam senyawa nilainya min 2. Nah, berarti kalau kita lihat apakah terjadi perubahan Bilox di sini? Kalian lihat, Bilox H dari 0, sedangkan di sebelah kanan hanya Biloxnya berapa? Plus 1. Berarti di sini dari 0 ke plus 1 pada H terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini disebut dengan oksidasi. Nah, sekarang bagaimana dengan O2-nya? O2 kalian lihat di sini dari 0 ke min 2. Dari 0 ke min 2 berarti terjadi kenaikan atau penurunan Bilox? Ya, terjadi penurunan Bilox, berarti ini disebut dengan reduksi. Nah, itulah dia. Nah, sekarang kenapa nilai Bilox ini, SN ini plus 2? Kenapa H2 Biloxnya 0? Kenapa SN4 plus Biloxnya plus 4? Mengenai penentuan nilai bilangan oksidasi ini akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep redoks atau pengertian redoks bisa dilihat dari 3 hal, yaitu pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua pengikatan dan pelepasan elektron, dan yang ketiga yaitu bisa kita lihat dari kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Sudah Ibu jelaskan semua tadi penjelasannya dari 3 hal ini. Semoga bisa kalian pahami. Demikianlah materi kita untuk kali ini mengenai pengantar dari reaksi reduksi oksidasi, yaitu mengenai perkembangan konsep redoks. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.